Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Ali Akbar dengan NIM I2E019016 dari program studi Magister Pendidikan IPA Universitas Mataram akan mempresentasikan mata kuliah Mekanika dan Termostatistika dengan judul Media Pembelajaran Massenburg berbasis Arduino sebagai pengukur muai panjang pada zat padat, yang dimana dosen pengampu dalam mekanika atau mata kuliah mekanika dan termostatistika ini adalah yang terhormat Bapak Dr. Andes Aristoyan MSI PhD dan Ibu Dr. Randa Susilawati MSI PhD. Baik, di sini kami mengambil judul Media Pembelajaran Massenburg berbasis Arduino sebagai pengukur muai panjang pada zat padat, di mana yang melatar belakangi kami mengambil itu adalah pertama fisika atau ilmu pengetahuan alam pembelajaran berbasis praktikum. Karena kenapa? Di zaman sekarang terlalu banyak teori, kalau tidak ada praktikum maka susah untuk siswa-siswi memahami. Supaya terjadi keindahan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam khususnya yaitu fisika, kami membuat judul atau eksperimen tentang pemuaian zat padat ini biar siswa-siswi tidak merasa bahwa ilmu pengetahuan alam khususnya ilmu fisika dibilang sulit, supaya terjadi kemudahan. Di mana di Permendikbud nomor 21 tahun 2016 mendesain dan melaksanakan eksperimen. Di sini di Permendikbud nomor 21 tahun 2016 ini menekankan perlunya mendesain dan melaksanakan eksperimen serta melakukan pengukuran secara teliti pada semua konsep ilmu pengetahuan alam khususnya di fisika. Selanjutnya, dari Permendikbud nomor 21 tahun 2016, maka kami ingin mengeksperimenkan supaya terwujud apa yang diinginkan oleh Permendikbud nomor 21 tahun 2016 ini, maka kami membuat eksperimen yaitu pemuaian pada zat padat, yang dimana di sini kami membuat alat Massenburg, yaitu alat pemuaian panjang, yang dimana yang kita butuhkan di sini adalah pengukuran suhu atau sensor LM35 yang kami gunakan dan potensiometer sebagai pengukuran pemuaian atau bertambah panjangnya suatu zat padat tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang didapatkan adalah berapakah besarnya pemuaian pada zat padat bila temperatur dinaikkan. Yaitu tujuannya adalah untuk menentukan besarnya pemuaian pada zat padat bila temperatur dinaikkan. Selanjutnya yaitu batasan-batasan masalah adalah pengukuran suhu menggunakan sensor LM35, pengukuran muai panjang menggunakan potensiometer. Terus yang ketiga adalah sampel yang digunakan yaitu adalah logam tembaga, logam aluminium, dan logam besi. Manfaat penelitiannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami bahwa pada logam-logam tersebut terjadi pemuaian panjang. Hal ini dapat dilakukan pada kompetensi dasar 3.4 menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Yang kedua, siswa dapat memodifikasi pengukuran suhu menggunakan alat-alat instrumentasi dan menguji coba pengukuran tersebut.
Hal ini dapat diterapkan pada kompetensi dasar 4.4, yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Di mana kita dapat menghipotesiskan penelitian, yaitu hipotesis dalam penelitian ini adalah terjadi pemuaian panjang yang berbeda-beda antara logam-logam yang dipanaskan. Baik, dalam bab 2 ini adalah landasan teori, di mana pemuaian suatu zat adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena adanya kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Ada 3 macam pemuaian yang kita dapat jumpai adalah pemuaian panjang, di mana pemuaian panjang ini dan pemuaian luas. Yang ketiga yaitu adalah pemuaian volume atau volume. Yang kita ketahui adalah pemuaian panjang. Pemuaian panjang ini adalah pemuaian panjang bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut, sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contohnya pada pemasangan listrik, di sini kita lihat yang ada yang siang maka terjadi kabelnya kendor, dan kalau di malam hari kabelnya akan memanjang atau memuat. Jadi kita lihat. Selanjutnya adalah pemuaian luas. Pemuaian luas di sini adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Jadi contohnya di sini adalah pemasangan kaca pada jendela. Jadi ketika kita memasang kaca tidak boleh terlalu erat atau tidak boleh terlalu pas-pas. Kita kasih jarak untuk pemasangan kaca itu pada kusen, bahwa pada saat nanti akan terjadi suhu, perubahan suhu, maka kaca tersebut akan bertambah luasnya, mungkin ke kiri pada benda yang kusennya. Pada benda kusennya akan nanti terjadi kaca. Pada kacanya akan terjadi pelebaran, maksudnya. Maaf, kacanya akan terjadi melebar kalau terjadi suhu naik. Maka tidak boleh kita memasang kaca itu terlalu pas-pas dengan kusennya. Selanjutnya yaitu adalah pemuaian volume. Di sini pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal tinggi. Volume di sini contohnya adalah pemuaian volume, contohnya kubus atau balok dan air maupun gas. Volume di sini merupakan bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi, karena itu untuk menentukan koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Di sini bisa kita lihat contohnya skema pertambahan volume. Di sini bahwa karena ini adalah suatu zat padat, jadi ketika kubus ini kecil dan dipanaskan, maka akan bertambah panjangnya, lebar, maupun tingginya. Dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita lihat di sini contoh keduanya adalah pemuaian panjang pada balok ketika dipanaskan, maka akan terjadi bertambahan panjang, luas, maupun tinggi. Nah, di sini air juga
Ketika dipanaskan, maka volume yang besar akan menjadi, ketika dipanaskan dengan api, maka volume airnya akan sedikit. Selanjutnya pemuaian benda padat sesuai dengan yang kita ambil di sini judulnya. Pemuaian benda padat, hampir semua zat memuai apabila dipanaskan kecuali air yang menyusut ketika dipanaskan. Pemuaian berbagai jenis zat padat dapat diselidiki dengan alat Maschenbroek. Koefisien muai panjang adalah suatu bilangan yang menyatakan pertambahan panjang dari suatu batang logam setiap satuan panjang zat bila suhunya bertambah. Koefisien muai panjang atau alfa dirumuskan sebagai alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T, di mana delta L selisih panjang batang, delta T suhu awal dan suhu air, L0 panjang batang mula-mula. Oleh karena itu, selisih panjang batang adalah delta L sama dengan L akhir dikurangi L awal, atau panjang akhir dikurangi panjang mula-mula, dan selisih suhu adalah delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal, maka persamaan di atas menjadi A sama dengan L min L0 per L0 per dikali dengan T akhir dikurangi dengan T awal. Di mana L adalah panjang batang akhir, L0 adalah panjang batang mula-mula, T sama dengan suhu akhir, T0 sama dengan suhu mula-mula. Satuan delta L merupakan satuan panjang dan satuan L0 delta T merupakan panjang atau X satuan suhu. Tabel koefisien muai panjang, di sini kita lihat aluminium yaitu 0,000024, kuningan yaitu 0,00020, tembaga 0,0017, kaca 0,0009, impar atau paduan besi atau nikel 0,0009, kuarsa 0,000004, baja 0,000012. Sini saya akan menjelaskan bahwa sensor LM35 ini merupakan perangkat elektronika yang digunakan untuk mentransformasikan besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sini potensiometer merupakan resistor 3 terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan dapat disetel. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisis pemuaian zat padat, baik zat padat besi, aluminium, dan tembaga secara digital. Nah, metode penelitian di sini adalah menentukan jenis penelitian itu eksperimen. Yang kedua itu lokasi penelitian di Laboratorium Fisika FKIP Universitas Mataram, dan juga kami lakukan di rumah juga. Dan waktu penelitian bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2021. Alat dan bahan di sini ada jumper, ada LCD, kabel USB, Bluetooth, kaleng, Arduino, sensor LM35, potensiometer, korek api, breadboard, kapas, laptop, dan logam, yaitu terdiri dari besi, tembaga, maupun aluminium. Alat dan bahan beserta fungsinya. Di sini kita lihat sensor suhu LM35, fungsinya sebuah sensor berbentuk IC Integrated Circuit dengan tipe LM35DZ. Sensor tipe LM35DZ merupakan sensor yang memiliki kemampuan penginderaan suhu dari 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Potensiometer adalah media untuk pengambilan data muai panjang. Spiritus dan kapas bahan sebagai sumber energi pemanas logam, aluminium sebagai bahan yang akan diukur muai panjang, kuningan, besi itu sebagai bahan yang akan diukur muai panjang. Korek api untuk menyalakan membakar spiritus, jumper kabel sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik, breadboard mini sebagai media pengantar konduktor listrik, 4 kabel jumper diletakkan.
Alat dan bahan selanjutnya yaitu kabel USB. Kabel USB digunakan untuk menghubungkan Arduino Uno dengan komputer sehingga dapat menampilkan hasil pengukuran di layar monitor. LCD atau laptop, alat membaca data dan menampilkan secara otomatis. Kaleng adalah tempat spiritus dan kapas dibakar sebagai tempat pembakarannya. Nah, cara install atau pemrograman perangkaian alat dan bahan, jangan lupa kita harus menyiapkan hardware atau alat dan bahannya, yaitu di mana kita masukkan dalam masukkan dalam program atau pembuatan programnya, yaitu membuat sketch. Yang kedua, mengetik kode program sketch, yaitu coding-codingnya. Yang ketiga, menyimpan sketch codingnya, menjalankan sketch atau compile. Selanjutnya kita mengupload file atau coding tersebut. Nah, selanjutnya di pemrograman ini ada pemasangan alat atau bahan logam Maschenbroek, sensor LM35 dan potensiometer. Bagian pemrograman kerja alat di sini kita lihat bahwa ada sensor suhu LM35 yang akan diprogramkan ke Arduino sebagai microcontroller, dan potensiometer dihubungkan ke Arduino sebagai microcontrollernya, dan selanjutnya akan ditampilkan di LCD maupun laptop. Merangkai dan menginstal aplikasi di sini kita lihat di layarnya ada rangkaian dari LCD, Arduino, sebelum masuk potensiometer ada kabel-kabel jumpernya untuk menuju potensiometer, dan ada sensor LM35-nya. Selanjutnya penginstalannya sini, dan akan terjadi penampilan di LCD-nya. Nah, pembuatan tempat, gambar yang pertama yaitu kita harus sediakan tempat untuk alat-alat kita. Yang kedua, jangan lupa kita mengukur atau garis dari berapa sentimeter biar bisa kelihatan LCD-nya di kotak tersebut. Gambar ketiga, kita membolongi dengan menggunakan solder maupun silet. Selanjutnya kita rangkai atau masukkan alat yang sudah kita rangkai tersebut. Selanjutnya gambar kelima, kita bisa lihat kita harus paskan LCD-nya dan kita masukkan kabel-kabel jumper maupun sensor LM35 yang menuju ke logam dan kabel jumper yang menuju ke potensiometernya. Dan hasilnya yang gambar ke-6 ini adalah hasil akhir atau eksperimennya. Nah, untuk melihat bagaimana cara kerja dari alat yang saya buat ini adalah, mari kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mendemonstrasikan alat yang sudah kami buat, yaitu Maschenbroek berbasis Arduino. Di sini sebelum kami mendemonstrasikan, kami perkenalkan atau memberitahu alat yang dibutuhkan dalam Maschenbroek berbasis Arduino untuk pemuaian zat padat. Di sini yang kita butuhkan adalah Maschenbroek sederhana yang kita buat. Di sini kita menggunakan kanal spandek sebagai alat Maschenbroeknya. Kita buatkan untuk tempat logamnya dan potensiometernya. Ini bahan yang kita butuhkan di sini adalah logam, yaitu ada logam besi,
logam tembaga dan logam aluminium. Selanjutnya kita butuhkan juga korek api untuk membakar spiritus dan juga kapas. Ini juga kita butuhkan double tip untuk mengelem atau untuk menempelkan sensor LM35. Dan yang kita butuhkan adalah ini potensiometer. Potensiometer ini ada 3 banyaknya. Selanjutnya kaleng tempat pembakaran, tempat apinya. Nah, selanjutnya ini adalah rangkaian yang sudah kami buat. Ini adalah kabel USB untuk menghubungkan ke laptop, dan ini adalah LCD-nya, dan ini adalah sensor LM35 yang kami gunakan untuk mengukur suhunya, suhu dari tembaga tersebut. Dan ini adalah kabel jumper untuk menghubungkan ke potensiometer ke Arduino. Baik, itu aja yang dibutuhkan dalam assembly ini. Selanjutnya kita mencoba untuk merangkai alat ini. Ini juga laptop, kita butuhkan betul untuk daya atau energinya. Baik, kita mencoba untuk merangkai. Ini adalah logam besi, ini adalah tembaga, ini adalah aluminium. Nah, yang ini adalah tempat untuk melihat bagaimana pemuaian panjang logam terjadi. Kita tempelkan di potensionya. Kita butuhkan ini adalah ini juga double tip warna hitam dan juga penting.
Ya, kita bisa melihat bertambah panjang. Mulanya dari 7, sekarang 28. Jadi itulah hasil demonstrasi dari alat yang sudah kami buat. Dengan sudah kita tampilkan tadi bagaimana cara kerjanya, ketika dipanaskan terjadi pemuaian dengan beberapa menit, yang tadi sekitar 3 menitan kurang lebih itu sudah terjadi pemuaian seperti itu. 2 menit atau 3 menit tadi pemuaiannya. Jadi inilah yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita supaya senang dalam belajar, khususnya belajar fisika, IPA, supaya bahagia dengan pembelajaran fisika atau IPA. Jadi sekian demonstrasi yang sudah kami lakukan. Dari video tersebut kami dapat membuat atau mendapatkan hasil analisis data yang kami dapatkan dalam percobaan atau eksperimen Mas Cembrook berbasis Arduino ini, di mana tabel pengamatan di sini yang kita lihat adalah hasil perhitungan koefisien muai panjang pada logam besi selama 3 menit, di mana L0 dalam logam besi ini dalam 3 menit ada 3 kali perubahan pemuaian. Di sini ada yang pertama panjang mula-mulanya, dengan suhu awalnya 29 sehingga dipanaskan menjadi suhunya naik menjadi 31,9 derajat Celcius dan memuai menjadi 0,206. Nah, jadi ini saya rubah menjadi meter biar enak untuk rata-rata hitungnya, biar sama dengan koefisien yang sudah ditetapkan. Jadi memanjang dari untuk 3 menit 3 kali pemuaian. Di sini bisa dilihat di layar, dan hasil perhitungan koefisien logam besi ini kita dapat hitungannya, yaitu yang pertama 0,00020, terus yang kedua 0,0010, 0,00004 yang kita dapatkan, di mana di sini kita mendapatkan dari hasil perhitungan. Selanjutnya kita dapat melihat di rata-rata hitung ini, kita jumlahkan hasil perhitungannya ini, terus kita bagi 3, maka menghasilkan 12 kali 10 pangkat 6, sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya, pada logam tembaga di sini kita lihat panjang mula-mulanya 20,6 cm. Terjadi 6 kali pemuaian dalam 3 menit kita panaskan. Sini kita lihat bahwa dengan suhu awal 30
dengan suhu 31 derajat Celcius naik jadi 0,207, dengan suhu 33,4 naik menjadi 0,208, dan seterusnya sampai dengan keenamnya yaitu 111,1 derajat Celcius, yaitu menjadi panjang 0,212 meter. Nah, di sini kita mendapatkan hitungan rata-ratanya dijumlahkan, dibagi dengan 6 sehingga menghasilkan 19,7 kali 10 pangkat 6. Selanjutnya, tabel pengamatan hitungan koefisien muai panjang pada logam aluminium. Di sini bisa kita lihat panjang mula-mulanya 0,205 meter. Karena saya rubah menjadi meter, jadi hasilnya 0,205 meter, biar enak untuk hitungannya. Selanjutnya, untuk rata-rata hitungnya, kita dapatkan 24 kali 10 pangkat min 6, hampir sama dengan standar internasionalnya, di mana koefisien muai panjang ini pada logam ini, ke aluminium ini, terjadi 8 kali pemuaian. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa yang paling banyak pemuaiannya adalah logam aluminium, terus tembaga, baru besi yang paling sedikit pemuaiannya. Jadi kesimpulannya di sini adalah berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap benda apabila temperatur dinaikkan, maka benda akan mengalami pemuaian. Di mana pemuaian ini dapat diamati dengan adanya pertambahan panjang pada perubahan suhu, sehingga dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien muai panjang pada masing-masing logam, yaitu pada logam besi sebesar 12 kali 10 pangkat 6, logam tembaga sebesar 19,7 kali 10 pangkat 6, dan logam aluminium sebesar 24 kali 10 pangkat 6. Sekian dari presentasi hasil eksperimen kami. Apabila ada kata-kata yang disampaikan salah dan materi-materi yang kami sampaikan kurang baik, kami mohon untuk dimaafkan dan diberikan solusi dalam materi yang saya sudah sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.